dalam sholat tak membaca bismillah dalam baca al-fatihah, apa sholatnya sah? Tentang baca basmalah dalam fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Itu Hanafi sama Hambali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yubda'u bi bismillah atau abtar. Setiap perkara yang tidak disebut nama Allah itu terpotong. Kata kullu semua urusan. Tapi kalau ulu ini berlaku keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Itu kaidahnya, kaidah fikih dan kaidah usul disebutkan apa? Bahwa hamlul mutlaq ilal muqayyad wajibun. Kalau ada dalil umum berlaku keumumannya, al-itlaqu yajri ala itlaqi ma lam yuqayyad. Hukum umum berlaku umum selama tidak ada yang melepaskan dari umumnya atau tidak ada yang mengikat kekhususannya. Bismillah itu umum semua urusan, kecuali seperti sholat, tidak ada. Untuk orang sholat tidak ada bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tidak ada. La yubda'u bi bismillah atau ada 2 poin penting tentang bismillahirrahmanirrahim di dalam surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Yang pertama, bahwasanya membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Romli membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah itu tidak sampai ke derajat haram, akan tetapi makruh. Yang kedua, membaca bismillahirrahmanirrahim di pertengahan ayat At-Taubah atau di ayat kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya, bukan di awal surat, menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya makruh. Sedangkan menurut Imam Romli hukumnya sunnah seperti membaca bismillahirrahmanirrahim di surat-surat yang lain. Ada 2 poin penting tentang bismillahirrahmanirrahim di dalam surat. Sehingga kemudian karena basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada ayat daripada surah Al-Fatihah, maka tidak mau tidak dalam pelaksanaan ibadah sholat bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Ya, sehingga dalam mazhab Syafi'i kalau seseorang melaksanakan sholat yang kemudian dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, salatnya tidak sah. Sehingga kemudian karena basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada ayat daripada surah Al-Fatihah, maka tidak mau tidak dalam pelaksanaan ibadah sholat bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Ya, sehingga dalam mazhab Syafi'i kalau seseorang melaksanakan sholat yang kemudian dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, salatnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Mabadi'u Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang baca bismillah pada saat sholat. Ma hukmu qiraatil basmalati fi sholati?
apa hukum membaca bismillah di dalam sholat itu? Wajadna ba'dal masajidi fi sholatil jama'ati. Kami menemukan di sebagian masjid di dalam pelaksanaan sholat jamaah. Wa kana al-imamu qara'a surat al-fatihati bidunil basmalati. Dan kami mendapati imam di situ membaca surah al-fatihah itu tanpa membaca bismillah. Wa bidzalika, oleh karena itu, yang bagi lana an na'rifa hukmah, maka seyogyanya kita tahu, kita mengerti tentang hukum bacaan basmalah. Artinya apa? Kenapa harus tahu? Linafyi syakki fi sholati, agar kita tidak ragu-ragu ketika melaksanakan sholat. Jadi pembahasannya adalah Bismillahirrahmanirrahim ketika melaksanakan sholat. Jadi begini, ini juga bagian daripada pro kontra dalam masalah Bismillah. Jadi yang jelas begini, hal yang ittifaq ulama bahwa la sholata liman lam yaqra'a Fatihatil Kitab, au kama qol. Jadi tidak ada sholat itu dilakukan tanpa membaca surah Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya membaca surah Al-Fatihah itu merupakan kewajiban dan sholat tidak sah ketika tanpa bacaan Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, surah Al-Fatihah itu dibaca secara lengkap. Dan surah Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Sab'a masani dalam Al-Quran itu sudah nas. Ini juga sepakat ulama. Dalam salat wajib baca Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah 7 ayat itu sepakat. Hanya kemudian pro kontranya itu ada pada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ini ada ulama yang mengatakan bahwa itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah ayat Al-Quran itu sepakat, yaitu pada ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sepakat ulama itu. Kalau bismillah itu bagian daripada ayat Al-Quran di surah itu sepakat. Tetapi bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah ini ulama tidak sepakat. Ada yang berpendapat tidak, bukan bagian daripada Al-Fatihah. Bagaimana komentar mereka, argumentasi mereka? Kata mereka, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk min awalis suwar. Jadi yang ditulis oleh dulu ketika menulis penulisan Al-Qur'an. Jadi semua surah dalam Al-Quran itu kan mesti ditulisi Al-Fatihah. Apa? Bismillah. Cuma surah At-Taubat. Jadi semua surah dalam Al-Quran itu ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim di situ bukan bagian daripada surah itu. Contoh, surah Al-Ikhlas. Mesti dalam Al-Quran ada tulisan Bismillahnya. Surah Al-Falaq, surah An-Nas, semua surah dalam Al-Quran. Nah, kata ulama yang berpendapat begitu juga surah Al-Fatihah. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu bismillahnya itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu argumen mereka. Syafi'i, Al-Basmalah itu ayatun minha, bagian ayat daripada Fatihah yang 7 ayat itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Jadi 7 ayat dengan bismillah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kemudian karena basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada ayat daripada surah Al-Fatihah, maka tidak dalam pelaksanaan ibadah sholat bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Ya, sehingga dalam mazhab Syafi'i kalau seseorang melaksanakan sholat
yang kemudian dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena surah Al-Fatihahnya kurang. Al-Fatihahnya kurang. Itu konsekuensi madzhab kita. Itu. Bahkan pendapat yang ekstrim, kita tidak boleh, kita madzhab Syafi'i tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak membaca Al-Fatihah. Apa yang tidak membaca bismillah, tidak sah makmum kita. Khutbah kita tidak sah. Gitu. Itu adalah, meskipun ada yang mengatakan sah, tetapi karena konsekuensi daripada kewajiban membaca Fatihah, yang mana Fatihah itu harus dibaca secara utuh, 7 ayat daripada ayat Fatihah harus dibaca semuanya, maka kemudian tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat tanpa membaca bismillah, meskipun alhamdulillahnya dibaca, atau bermakmum kepada imam yang imamnya tidak baca bismillah, kan tidak boleh, tidak sah, seperti itu. Itu adalah seputar tentang hukum membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah dalam sholat. Lalu kemudian bagaimana membaca basmalah ketika membaca ayat Al-Quran setelah bacaan Fatihah? Itu kan juga setelah baca bismillah, lalu kemudian kita membaca surah ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu bagaimana membaca bismillah setelah itu? Nah, itu di sini diterangkan. Qala Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau Syekh Zainuddin berkata, tusannu tasmiyatu li tilawatil Qur'ani walau min asna'i suratin fi salatin aw kharijiha wa li ghuslin wa tayammumin wa dzabhin. Artinya disunnahkan membaca tasmiyah, disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika seseorang itu mau membaca Al-Quran. Walau min athna'i suratin, meskipun bacaan Al-Quran tadi itu tengah-tengah surah, bukan awal surah. Kalau awal surah ya mesti sudah, kan memang tulisannya setiap awal surah itu baca bismillah. Meskipun bacaannya itu penggalan daripada surah, jadi tengah-tengah surah, tetap dianjurkan baca bismillah. Fi sholatin au kharijiyah, baik membaca Al-Qur'annya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi ketika sholat kita membaca surah ayat-ayat Al-Qur'an, itu dianjurkan, disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim juga di luar sholat. Kesimpulannya, bismillah dalam sholat itu wajib dibaca ketika Fatihah, sunnah dibaca ketika mau membaca ayat Al-Quran setelah bacaan Al-Fatihah. Itu kesimpulannya. Pro kontranya seperti tadi yang sudah kami paparkan, kami jelaskan. Ini masalah khilafiyah, dan khilafiyahnya ini termasuk khilafiyah yang memang berdasar, ada hadisnya semua. Namun karena kita mayoritas penduduk Muslim Indonesia pakai mazhab Syafi'i, maka sudahlah kita pakai yang mazhab Syafi'i yang pakai bismillahirrahmanirrahim. Mungkin begitu, demikian, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.